Saudara-saudari sekalian, kita sampai pada minggu yang keempat, minggu Prapaskah yang keempat. Kepada kita disajikan sabda Tuhan yang menegaskan bahwa Allah itu sungguh murah hati dan penuh belas kasih. Ia menuntun bangsa Israel melintasi belantara padang gurun serta memberi jaminan mana sebagai makanan sehari-hari sampai akhirnya mereka memasuki tanah terjanji di Kanaan. Itu kita baca dalam bacaan pertama. Kemurahan hati dan belas kasih Allah itu menjadi semakin nyata dan sempurna dalam diri Yesus Kristus yang menjadi perantara dan pendamai antara kita dengan Allah dalam bacaan kedua. Yesus pun mengajarkan sikap Allah yang mengendaki pertobatan orang berdosa dan yang menyambut para pendosa yang bertobat dengan penuh sukacita serta menjadikan mereka sebagai manusia baru dalam Injil. Kisah mengenai dua kakak beradik dalam bacaan Injil menggambarkan dinamika kasih Allah dan kedosaan manusia. Kedua kakak beradik ini sama-sama anak yang dikasihi oleh bapaknya. Mereka hidup bahagia dan penuh damai sejahtera bersama sang bapa yang menjamin kebutuhan mereka sekaligus melibatkan mereka untuk bekerja. Dan dalam perjalanan waktu, kedua anak itu jatuh ke dalam dosa. Anak bungsu meminta warisan padahal bapaknya masih hidup. Sikap ini jelas merupakan sikap durhaka karena sama saja menganggap atau berharap bapaknya sudah meninggal. Namun bapak tidak mempermasalahkannya. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka berdua. Rupanya anak sulung pun kendati tidak meminta, tetapi mendapat juga harta bagiannya. Kemudian si bungsu pergi meninggalkan bapak dan kakaknya. Ketika pergi, mungkin ia mengenakan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, dan juga cincin yang indah. Ia hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta warisan orang tuanya, sampai akhirnya kehabisan harta dan menderita kelaparan. Pakaian, sepatu, dan cincin yang semula dikenakan pun dijual. Dalam penderitaan itulah ia sadar akan dosanya. Ia telah meninggalkan bapa dan menghambur-hamburkan harta yang diberikan bapa kepadanya. Kesadarannya itu menggerakkan dia untuk bangkit dan berjalan pulang kembali kepada bapaknya. Ketika dia pulang, dua sikap berbeda ditunjukkan oleh bapa dan kakaknya. Bapaknya ketika melihat anak bungsunya pulang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kiranya keadaan si bungsu waktu kembali sungguh memprihatinkan. Pakaiannya compang-camping, tanpa alas kaki, kurus, kotor, dan berbau karena tidak pernah mandi. Namun bapak yang penuh belas kasih tidak merasa jijik sama sekali dengan anaknya itu. Ia menjadikan anaknya itu manusia baru, dengan berinya jubah yang terbaik, cincin dan sepatu. Pesta sukacita pun diadakan untuk menyambut kepulangan si bungsu. Sementara itu kakaknya menyambut dengan kemarahan dan tidak mau masuk rumah. Ia merasa diri benar dan tidak pernah melanggar perintah bapa. Nah, justru disinilah letak dosanya. Karena ia merasa benar, maka ia merendahkan adiknya. Ia tidak mau menerima dan mengampuni adiknya. Dan yang paling fatal,
Ia selalu hidup bersama Sang Bapa, tetapi tidak merasakan dan menyadari kasih Bapa, sehingga ia protes, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Ia pun tidak bisa memahami dan menerima sikap bapaknya yang murah hati dan penuh belas kasih itu. Terhadap adiknya, sikap meremehkan dan tidak mau menerima serta mengampuni. Ia juga iri hati terhadap adiknya. Dari itu semua kiranya jelas makna dan pesan sabda Tuhan pada hari ini bagi kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, rapuh, dan berdosa. Dua kedosaan yang dialami kakak beradik dalam bacaan Injil seringkali menyatu dalam diri kita. Cukup sering kita menjadi anak sulung yang merasa diri benar, merasa diri dekat dengan Tuhan, tetapi kering, tidak mampu menyadari dan mensyukuri kasih karunia-Nya. Kita juga sering iri hati terhadap orang lain dan sulit untuk menerima serta mengampuni orang lain, bahkan terhadap saudara kita sendiri. Sering pula kita menjadi anak bungsu yang meminta dan menuntut berlebihan pada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan, kita tidak menggunakan secara bertanggung jawab. Mungkin kita juga memboroskan dan menghambur-hamburkan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak menyia-nyiakan waktu dan harta untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan malah merusak hidup kita. Kurang mensyukuri pekerjaan dan profesi yang diberikan kepada kita, dengan kurang bersungguh-sungguh dalam bekerja dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dengan menyadari kedosaan kita itu, kita diajak untuk merenungkan kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasih Allah. Sebagaimana ditegaskan baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua, maupun terlebih di dalam Injil. Tuhan selalu menanti dengan sabar supaya kita bertobat dan kembali kepadanya.